Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami Unaisah dan Yumna dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada. Di sini kami diberikan kesempatan untuk presentasi dalam matkul PKN yang diampu oleh Ibu Mega Brimaningtyas SPDI MPDI dengan judul Karakter Anti Korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, dari kata kerja corrumper, bermakna busuk, rusak, mencuri atau maling. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Korupsi adalah penyakit berbahaya yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sering mendengar kata korupsi, namun tidak semua orang dapat memahami secara jelas apa itu korupsi. Korupsi bukan hanya sekedar menerima uang suap, tetapi mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tanpa memperdulikan dampak buruk yang ditimbulkan bagi masyarakat. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, dan kesehatan justru digunakan untuk kepentingan pribadi oleh segelintir orang-orang. Akibatnya, negara menjadi miskin, pembangunan terhambat, dan keadilan menjadi sulit ditegakkan. Pentingnya karakter anti korupsi. Mengapa karakter anti korupsi itu penting? Karakter anti korupsi adalah fondasi kuat dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Keberadaan karakter ini memiliki peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, mencegah terjadinya korupsi. Individu dengan karakter anti korupsi memiliki nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi. Nilai-nilai ini menjadi benteng pertahanan diri dari godaan untuk melakukan tindakan korupsi. Dengan kata lain, orang yang memiliki karakter anti korupsi akan lebih sulit untuk diajak berkompromi dengan tindakan yang melanggar hukum dan etika. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan adalah fondasi penting dalam hubungan antar manusia, termasuk antara pemerintah dan masyarakat. Ketika individu-individu dalam suatu masyarakat memiliki karakter anti korupsi, maka tingkat kepercayaan antar warga akan meningkat. Kepercayaan ini akan berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan, seperti partisipasi masyarakat dalam pembangunan, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Korupsi adalah penyakit sosial yang merusak tatanan kehidupan. Tindakan korupsi dapat menghambat pembangunan, merugikan keuangan negara, dan menciptakan ketidakadilan. Dengan adanya karakter anti korupsi, maka tindakan korupsi dapat ditekan sehingga sumber daya negara dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong,
tidak curang, dan tulus ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Orang dengan berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar. Yang kedua, tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Tanggung jawab akan membuat seseorang memenuhi tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Orang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula. Kemudian yang ketiga, disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya tepat sesuai aturan yang ada. Kemudian yang keempat, mandiri. Menurut KBBI, kata mandiri dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Adapun kemandirian merupakan hal atau keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Pribadi yang mandiri tentunya berani menata diri dan menjaga diri. Ia terus berlatih untuk menjadi kepribadian yang terpuji. Kemudian yang kelima, kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, kesulitan yang dihadapinya. Mereka sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal. Kemudian yang keenam, sederhana. Menurut KBBI, sederhana memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan, atau dapat dinyatakan sedang, dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan adalah sebuah pilihan, keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Seseorang yang sederhana membebaskan dirinya dari segala ikatan yang tidak diperlukan. Kemudian yang ketujuh, berani. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya pada diri yang besar, pantang mundur dan tidak gentar. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat. Kemudian yang kedelapan, peduli. Makna peduli menurut KBBI adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Jadi, kepedulian berarti sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Pendapat lain menyebut peduli adalah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan keadaan atau kondisi di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut KBBI, adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Kemudian adil juga bisa diartikan berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Kemudian contoh perilaku anti korupsi. Yang pertama, menolak suap. Menolak tawaran uang, hadiah, atau fasilitas lainnya yang diberikan untuk memengaruhi keputusan atau tindakan.
melaporkan setiap upaya penyuapan kepada pihak yang berwajib. Kemudian yang kedua, melaporkan tindakan korupsi, mengungkapkan informasi tentang tindakan korupsi yang diketahui kepada pihak yang berwenang seperti KPK atau inspektorat. Kemudian yang ketiga, menggunakan anggaran secara efisien, membuat perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Kemudian yang keempat, yang terakhir, menolak terlibat dalam pengembalian keputusan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi atau keluarga. Kemudian wewenang penegak hukum korupsi yang akan dilanjutkan oleh Mbak Yumna. Kepada Mbak Yumna, saya persilahkan. Bismillah, di sini saya akan meneruskan materi dari Mbak Unaisa. Kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu wewenang penegak hukum korupsi. Siapa yang berwenang dalam menegakkan hukum apabila orang melakukan korupsi? Yang pertama yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, yang disingkat menjadi KPK. KPK merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Didirikan untuk mengatasi permasalahan korupsi yang semakin menggurita. KPK memiliki tugas dan wewenang yang luas. Jadi tugas dan wewenang KPK yaitu melakukan penyelidikan dan penuntutan. KPK memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. KPK juga bertugas mengkoordinasi dan melakukan supervisi terhadap instansi penegak hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi. KPK juga melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi seperti pendidikan anti korupsi dan perbaikan sistem. Kemudian yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat biasanya menjadi Polri. Sebagai lembaga penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat, Polri juga memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Nah, wewenang Polri dalam pemberantasan korupsi, Polri dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana hukum lainnya. Polri juga berwenang melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana korupsi. Polri juga bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban selama proses penanganan perkara korupsi. Kemudian yang ketiga yaitu Lembaga Pengawas Keuangan. Lembaga pengawas keuangan seperti BPK memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi. BPK bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kita masuk pada selanjutnya, peran pendidikan dalam pencegahan korupsi. Yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Membentuk karakter sejak usia dini melalui pendidikan moral dan nilai-nilai kejujuran, disiplin dan tanggung jawab, mengajarkan tentang bahaya korupsi dan dampaknya terhadap masyarakat. Kemudian, peran selanjutnya meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi, yaitu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai bentuk korupsi dan modus koruptor, mengajarkan tentang pentingnya melaporkan tindakan korupsi. Kemudian membentuk karakter yang kuat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis untuk mengenali tindakan korupsi, menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian untuk menolak suap dan tindakan korupsi lainnya. Selanjutnya, peran keluarga dalam pencegahan korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi juga dilakukan dengan tujuan serta harapan agar anak-anak bisa lebih paham dan menjadi senjata paling ampuh untuk dapat mencegah terjadinya kasus korupsi yang terjadi di masa akan datang.
Nah, penanaman pendidikan mengenai anti korupsi sejak dini tentu sangat baik sekali karena si anak akan memiliki karakter dan jiwa anti korupsi. Untuk itulah cara mengajarkan anak tidak korupsi bisa dilakukan sejak dini dan tanamkan pengetahuan mengenai anti korupsi. Nah, ini adalah berbagai cara untuk menanamkan nilai integritas anti korupsi pada anak sejak usia dini. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam menanamkan nilai-nilai integrasi anti korupsi tersebut sejak dini. Yang pertama yaitu tanamkan nilai kejujuran pada anak, ya. Jadi kejujuran ataupun sikap lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong merupakan salah satu perbuatan mulia dan penting untuk ditanamkan sejak usia dini. Kemudian tanamkan rasa kepedulian pada anak. Peduli tentu merupakan sebuah tindakan dan perilaku yang baik. Peduli kepada orang lain tentu mengindikasikan anak bahwa ia dapat memahami kesusahan dari anak-anak lainnya. Nah, disinilah kita bisa menumbuhkan rasa empati dari sejak dini sehingga anak dapat peduli terhadap temannya ataupun orang lain. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak ini juga merupakan salah satu untuk perilaku dalam pencegahan korupsi di masa akan datang. Jadi rasa tanggung jawab ataupun sikap atau perilaku anak dalam menanggung akibat terlebih lagi dari perbuatan yang dilakukannya tentu dapat ditanamkan dari usia dini. Kemudian yang keempat, kesederhanaan, yaitu bersikap bersahaja, tidak berlebihan dan sederhana tentu merupakan sikap yang baik serta harus ditanamkan sejak usia dini. Hal ini tentunya dapat dibangun dengan mudah dan diajarkan kepada anak bahwa harus bisa merasa cukup atas apa yang dimilikinya. Nah, setiap anak tentu ingin membeli ini dan itu setiap kali dia melihatnya. Misalnya seperti membeli mainan, maka tugas kita bisa memberitahukannya kepadanya bahwa misalnya di rumah sudah ada banyak mainan, jadi tidak perlu beli lagi. Kemudian yang kelima yaitu keadilan dan kerja keras. Bersikap adil dan kerja keras tentu kedua hal yang harus ditanamkan kepada diri sang anak sejak kecil, di mana adil ini merupakan sikap yang haknya sama dan tidak memandang pilih kasih. Sedangkan kerja keras merupakan sikap gigih yang serta fokus dalam melakukan suatu hal. Namun keduanya sangat penting untuk diajarkan pada anak sehingga ia memilih sikap yang adil dan mau bekerja keras untuk hidupnya. Misalnya anak ingin mendapatkan nilai yang bagus. Nah, berarti dia harus belajar dengan tekun, dan cara mendapatkan nilai yang bagus itu belajar dengan tekun dan tidak menyontek temannya. Jadi ajarkan ia dengan baik mengenai kerja keras sehingga sang anak ini tidak manja dan bergantung pada orang lain. Gitu. Kita masuk pada selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam pencegahan korupsi. Yang pertama yaitu melaporkan tindakan korupsi. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Laporkan melalui saluran yang resmi dan terpercaya seperti tadi KPK atau lembaga pengawas lainnya. Lindungi diri dan keluarga dengan tidak takut akan ancaman atau intimidasi. Kemudian tidak memberikan suap. Seperti menolak segala bentuk pemberian atau permintaan suap. Ingat, memberikan suap sama saja dengan turut serta dalam tindakan korupsi. Kemudian laporkan jika ada pihak yang meminta atau menawarkan suap. Suap itu merugikan semua orang, mulai dari meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, menghambat pembangunan hingga meningkatkan kesenjangan sosial.
Kemudian peran masyarakat selanjutnya yaitu memilih pemimpin yang bersih. Pilihlah pemimpin yang memiliki integritas tinggi, bersih dari korupsi, dan berkomitmen untuk melayani masyarakat. Kemudian perhatikan rekam jejak calon pemimpin sebelum memberikan suara. Jangan terpengaruh oleh iming-iming materi atau janji palsunya. Kemudian selanjutnya, peran pemerintah dalam pencegahan korupsi, yaitu pertama penguatan sistem hukum, memperkuat sistem hukum yang ada, terutama undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, agar lebih tegas dan tidak memberikan celah bagi pelaku korupsi untuk lolos dari hukuman. Sanksi yang berat bagi pelaku korupsi juga perlu diterapkan untuk memberikan efek jera. Kemudian pendidikan dan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pendidikan yang cukup mengenai bahaya korupsi dan dampak negatifnya. Menerapkan program-program edukasi di sekolah dan komunitas akan membantu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi. Kemudian penggunaan teknologi untuk transparansi. Yang ketiga, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan proyek publik akan meningkatkan transparansi. Sistem e-government yang transparan itu memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait anggaran dan pelaksanaan proyek, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi. Terakhir, perlindungan whistleblower. Pentingnya menyediakan perlindungan ini bagi pelapor kasus korupsi tidak bisa diabaikan. Kebijakan yang memberikan keamanan kepada whistleblower akan mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan tindakan korupsi tanpa rasa takut akan pembalasan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Karakter akan korupsi adalah cerminan dari integrasi seseorang yang tercermin dalam tindakan jujur, adil, bertanggung jawab, dan menolak segala bentuk penyimpangan. Pembinaan karakter anti korupsi sejak dini sangat penting untuk membentuk generasi yang bersih dan bebas dari korupsi. Pendidikan karakter yang komprehensif baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat dapat menanamkan nilai-nilai integritas dan etika yang kuat. Karakter anti korupsi tidak hanya sebatas teori saja, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Orang-orang yang memiliki karakter ini akan berani melaporkan tindakan korupsi, menolak suap, dan selalu berusaha untuk meningkatkan transparansi dalam segala aspek kehidupan. Terakhir, mungkin sampai di sini materi PKN hari ini. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.